Kenapa sih kolam koi ini sangat penting sekali untuk selamanya? Kan review filternya nih, mumpung terbuka semua, kita buka-bukaan semua lah, nggak ada rahasia-rahasiaan. Bless people semuanya, apa yang perlu standarnya di kolam koi? Yang kuning nyok, top nyok. Banyak, tahunya ya cuman Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama kami dari Bless Channel. Nah, sore ini untung cuacanya cerah banget, Norma. Jadi kita dari pagi tadi setting, nyelesain kemarin malam kan kita lembur ya. Lembur ngisi media, install media, pompa, peralatan dan segala macam. Nah, ini sudah masuk air final. Jadi nanti teman-teman air final ini kita sarankan sih sebaiknya pakai air tangki gunung. kenapa kok? Parameter airnya itu bagus banget untuk start kolam awal, dan nanti untuk measurenya proses setelah ikan masuk, kemudian bakteri pembentukan di media, air gunung itu pengalaman saya hampir 10 tahun ini paling cepat. Nah, sebetulnya teman-teman kalau memang mau diperdebatkan dalam artian, oh Pak, sumur saya bagus, air rumah saya pakai air pump bagus, itu kita nggak bisa samain. Karena intinya selain air gunung, saya udah coba, kita kan daerah dekat laut ya, ini Norma ya. Air pump, air sumur, pernah kita beli air tangki tapi yang nggak gunung, hasilnya jelek. Bukan jelek yang gimana, tapi tidak sebagus pakai air tangki gunung yang ini gitu. Kurang maksimal, makanya saya selalu start awal seperti itu, dan nanti maintenance harian maupun mingguan maupun bulanan, kita juga ada stok di bak tandon gitu. Nah, tadi ini kita udah masuk 3 tangki, masih kurang. Tapi udah kesorean mau balik ke sini lagi karena lokasinya cukup jauh. Jadi ya sudah, sisanya ini masih kurang sedikit, kita pakai stok yang dari bak tandon. Ya, nanti paling kalau udah penuh kita tunjukin semua. Nah, sekarang kita mau sekalian edukasi, Norma. Dalam artian, kenapa sih kolam koi ini sangat penting sekali untuk selamanya? Karena banyak sekali saya lihat penghobi, terutama penghobi baru, itu uang belajarnya itu kebanyakan. Dalam artian uang belajar nih begini, bikin kolamnya salah, biasanya cari yang murah-murah, bikin dengan tukang yang seadanya. Ya, memang kalau kolam ini kasat mata, itu nggak ada bedanya. Tapi nanti kalau sudah running, diisi ikan, jangka panjangnya itu kelihatan banget mana yang memang speknya bagus dan speknya biasa-biasa aja, bahkan seringkali kurang gitu. Jadi pastikan teman-teman ini buatlah kolam dengan yang profesional di bidangnya. Nah, sekarang kita mau edukasi, kita share-sharean, kita buka-bukaan dengan customer, dengan Bless people semuanya. Apa yang perlu standarnya di kolam koi, dan kebetulan ini kolam koi yang sedikit berbeda, sistem filternya ini di atas tinggian kolam, dan pompanya ini di chamber pertama. Ya, biasanya yes, yang kolam paling terakhir ini. Setelah ini kita istirahat dulu ya, karena sudah cukup menguras kantong, agak lumayan banyak ini. Ini kolam ini doang, belum ngitung ikan, udah 1/4 M. Ya, dengan media komplit segala macam ya, dengan plus air terjun. Itu air terjunnya kemarin kita hitung biaya material, jasa dan lain-lain 25 jutaan. Ya, tapi kan ada pohon-pohon bongsainya segala macam kan cukup lumayan lah. Mungkin kayaknya lebih loh kalau sama bongsainya yang kecil-kecil itu, kemarin ada yang 1 juta, ada yang 1,5, ada yang 750, mungkin hampir 30 air terjunnya toh. Gitu. Tapi yuk kita sekarang mulai. Ya, ini teman-teman. Yang pertama adalah pastikan kolam ini memiliki arus. Arus, ya. Itu yang keluar tuh mumpung airnya belum penuh tuh, kelihatan di pojok sana 1, sebelah kanan bawa air terjun, di pojok kiri sini 1. Nah, yang berbarengan dengan kita ngisi air dari bak tandon. Oke, ini berfungsi sebagai sirkulasi di kolam. Nah, betul. Yang itu pojok yes, kanan, supaya nanti kalau Norma dan teman-teman perhatikan, ini kolam ini nanti arus airnya ini melingkar seperti searah jarum jam. Kenapa itu diperlukan? Untuk menghasilkan kualitas air yang bagus, yang soft, yang mature, dan nanti permukaannya pun bisa celing bening. Harus di atas atau atas bawah gitu? Sebetulnya sih kalau itu tinggal nanti settingan kedalaman kolam, karena ini kan nggak terlalu dalam, cuma 1,25 ini. Jadi saya bikin turun dari ketinggian kolam ini cuma sekitar 20 cm. Ya, nah yang bawah nanti sudah ada aerator, sudah ada bottom drain 3. Nah, ini nanti lanjutnya. Nah, yang pertama paham dulu ya, arus harus ada. Supaya intinya kolam ini bisa sirkulasi yang bagus, teman-teman. Dan penempatan arus ini pun juga nggak boleh sembarangan. Contohnya arusnya saya keluarin di tengah-tengah atau di pojok sebelah situ, hasilnya bisa beda. Gitu. Jadi arus berseberangan, dan intinya nanti ketemu sirkulasinya circle seperti ini.
Ya, itu seperti itu. Dan kita cek sekalian pompanya. Untuk arus kita kasih pompa sendiri nih, yang ini. Ya, ini kita pakai 8.500 liter per jam. Untuk arus doang. Gitu. Oh, ini dibedain, Bro? Ya, dibedain. Kalau Dibedain seperti itu. Satuin itu nggak bisa? Bisa, tapi takut saya dorongannya nanti kurang maksimal. Gitu. Kita kan kepengen cari flow-nya yang bagus lah, yang perputarannya bagus. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, bottom drain harus ada. Bottom drain itu sedotan bawah nih. Kebetulan kita tutupnya lagi mau revisi, kemarin kan pakai akrilik. Ya, saya lihat gampang kebuka-buka. Ini lagi saya pesenin kaca yang template. Gitu, mungkin 1-2 hari jadilah. Nah, nanti kita pasang plug ada 3. Karena ini panjang kolamnya cukup panjang, sekitar 8 meter. Jadi bottom drain ini supaya nanti kalau ikan koi kita sudah mulai makan, kotoran yang di bawah itu nggak akan ada ngendap di kolam, tapi langsung tersedot bottom drain masuk ke chamber. Kemudian diolah ya. Ya, itu yang pertama harus ada arus, kedua harus ada bottom drain. Nah, yang ketiga skimmer. Nih, skimmer ini adalah buangan atas. Nih, ini belum terisi full, jadi belum bisa jalan. Nanti pokoknya kalau sudah running semua kita kasih video sinematiknya juga ya, biar teman-teman ada gambaran. Skimmer ini fungsinya nanti untuk kotoran-kotoran melayang, kotoran-kotoran yang di permukaan air. Baik itu nanti dari kotoran ikan maupun kotoran ini kan odor nih, pasti kadang daun dan segala macam itu kan bisa masuk. Nah, nanti dari skimmer sini larinya ke sini juga nih, chamber pertama. Nih. Nih. Ya, larinya ke sini. Nah, tinggal kalau kita mau bersihin sisa-sisa kotoran atau apa, dibuka, seroin aja pakai serok halus, buang set, selesai. Gitu, simple ya. Nah, tadi yang lubang bottom drain 3 tuh ini, yang keluar kayak seperti gelembungnya, itu tandanya sedotan dari bottom drain ke sini kuat. Karena ini airnya udah agak tinggi, jadi nggak kelihatan. Tadi waktu airnya pendek kelihatan nggak muncratnya sampai sedotannya. Nah, itu kita udah hitung, pipa ini kita pakai yang 3 in. 3 in 3 untuk bottom drainnya. Karena memang kita hitung kolamnya tok itu 25 ton, filternya ini kurang lebih hampir 10 ton, jadi kurang lebih total 35 ton. Ya, nah ini yang kedua. Tadi apa yang pertama wajib ada arus, kedua ada bottom drain, yang ketiga ada skimmer. Nah, yang keempat ada yang namanya overflow. Nih, overflow ini untuk pembuangan air dalam artian misalkan contoh nih, air kita tiba-tiba berbuih. Kolam tiba-tiba ada ikan sakit, buihnya biasanya sakit. Air hujan yang turun terlalu over, sehingga biasanya kualitas permukaan air pasti nggak bisa bening. Nah, kita tinggal nyalain keran seperti ini, set, kita udah buatin saluran khusus nanti ditanam. Nah, otomatis langsung kebuang ke overflow ke sungai atau keluar. Itu kalau di masalah di ini. Nah, kita kan nggak kepengen kotorannya ini masuk terlalu berat ke chamber. Ya kan, nah sekarang kalau teorinya begini, misalkan nih amit-amit kita nggak minta ya, tapi kan saya selalu bilang bahwa kita ini selalu buat kolam dengan segala resiko terburuk kita udah pikirin di depan. Ikannya sakit nih, ikan sakit kan buih lendirnya tuh banyak sekali. Nah, kalau itu masuk ke skimmer sini terus dan masuk ke chamber terus dalam jumlah banyak, kan juga buat chamber nggak bagus. Nah, mendingan kita nyalain air, kita mentopin sampai overflow, yang jeleknya langsung kebuang ke sungai. Nah, keluar, bukan ke chamber tapi keluar. Ini salurannya sendiri nih. Itu nanti kita saluran ini tuh nggak masuk ke media filter. Nggak masuk ke media filter, langsung keluar ke buang. Itu diperlukan untuk case-case tertentu. Misalkan kolam sakit, tiba-tiba kualitas air menurun drastis, kita perlu mau buang segala macam. Ya, itu yang keempat ya, overflow. Nah, yang kelima adalah aerator air terjun, dan aerator itu usahakan 1 titik. Jadi itu di bawah air terjun itu karena airnya belum full, itu ada gelembung membran untuk nanti oksigen di dalam kolam. Kenapa kok harus di 1 titik? Fungsinya seperti arus, dia menjadi dorongan ke sini juga, karena kan kolamnya panjang. Jadi kalau oksigen juga bisa nyampe di ujung sini. oh sangat-sangat nyampe sekali. Nanti kita habis ini kan akan review filternya nih, mumpung terbuka semua. Kita buka-bukaan semua lah, nggak ada rahasia-rahasiaan pokoknya. Buat teman-teman Brace People, tujuan saya begini teman-teman. Kalau masalah standar dan spek itu saya kembalikan ke masing-masing. Tapi kalau teman-teman mungkin yang saat ini belum bikin kolam permanen, mau bikin kolam permanen, minimal punya patokan standar. Jadi kalau salah nggak salah-salah nemen gitu loh. Buang uangnya nggak kebangetan, kasarannya begitu. Banyak saya yang perhatikan, Pak, aduh ini saya sudah habis sekian, kolamnya nggak kebeneran segala macam. Ya itu karena kan memang dari awal mereka patokannya nggak ada. Nah, tujuan kita bikin video-video edukasi, kemudian standar kolam yang benar, minimal kalau ada teman-teman yang nggak mau buat sama kita pun, tapi ngerti.
Yang benar standarnya begini ya, yang diperlukan. Oke, waterfall. Beda banget sama sirkulasi air kolam renang gitu. Wah jauh, kolam renang mah merem. Kalau udah biasa bikin kolam koi, bikin kolam renang mah merem, normal. Jadi kolam renang itu sistemnya sangat simpel sekali karena ingat tidak ada habitat makhluk hidup nantinya di sana. Kalau koi kita memikirkan habitat makhluk hidupnya loh, koinya gitu kan. Jadi bukan filter air terjun arus itu fungsinya bukan cuma menyaring air supaya bersih, enggak. Harus jadi habitat yang sehat, yang bagus untuk ikan atau makhluk hidup di sini. Dan tentu saja kalau bisa juga bening dong, kan begitu ya. Oke, nah ini untuk kolamnya udah beres ya. Jadi teman-teman yang penting 5 poin tadi minimal harus ada di kolam ya. Dan usahakan jangan banyak sudut mati. Sudut mati itu patahan-patahan yang siku. Selain membahayakan ikan koi kalau kebentur, air ini muternya nanti circle runningnya nggak bisa maksimal. Makanya kalau nona perhatiin sudut-sudut kita ini kita pingulin. Kita apa sih namanya, lekuk. Biar air nih nyes gitu loh muternya ya, paham ya? Oke. Nah, enggak. Oke, nah itu sekarang yang kolam, sekarang kita buka-bukaan media nih. Kemarin banyak yang nanya mengenai media filternya. Nah, ini gini teman-teman. Ini filter ketinggiannya ini di atas 3/4 di atas ketinggian kolam. Nah, fungsinya adalah saat saya nanti suatu saat mau bongkar ini filter atau mau ngurangin air, mau backwash atau apa, air kolam ini debitnya nggak berkurang. Tinggal kita matiin pompa, set, otomatis yang sedotan dari kolam ke sini berhenti. Nah, kita nanti tinggal backwash per chambernya. Nah, itu keuntungan kita chambernya di atas atau pompanya di pertama. Nah, kalau kolam yang angka 8 dan itu mau kita backwash sedikit aja di chamber, air kolam pasti ikut turun. Paham ya maksudnya ya? Nah, kalau ini misalkan setiap saya backwash air kolamnya ikut turun segede ini, boros juga kan begitu, normal. Ngerti ya maksud saya? Nah, ada ilmu baru. Sebetulnya ini bukan ilmu baru sih. Saya yakin banyak pembuat kolam ataupun penghobis koi yang senior-senior sudah tahu. Cuman kan sekali lagi ada yang suka chambernya itu rata, datar dengan kolam. Otomatis itu nanti pompanya di paling terakhir. Nah, kalau yang chambernya lebih di atas, kan nggak mungkin kalau nggak pompanya di pertama. Dia kan nggak kuat dong untuk ngangkat gravitasinya. Tapi ini punya kelebihan chamber yang di pompa pertama ini. Kalau kita mau nguras per chambernya, air pulang debitnya nggak turun. Ya, nah ini nanti tinggal bottom drain kalau misalkan kita mau lebih aman lagi. Bahkan amit-amit ikan sakit, kita mau obati satu kolam, lubang bottom drain tutup pipa, jebret, filter habisin, restart, keluarin, disterilin, masukin lagi, tinggal buka, jebret, running lagi. Gitu. Ya kurang lebih intinya seperti itu. Jadi poin utamanya kalau kita kepengen ibaratnya filter atau terjadi sesuatu yang sakit massal di satu kolam dan lain-lain, kita bisa ngobatin di kolam, nggak perlu ngangkat karantina. Tapi kita bisa nguras ini chamber tanpa mengurangin air kolam. Ya, air kolamnya tetap yes. Cuman nanti air terjun mending dimatiin, karena kalau air terjun nggak dimatiin kan dia tetap airnya kesedot ke sini terus. Gitu ya. Nah, yang kedua, ini sistem pompa di awal. Ini kita buka-bukaan chambernya. Yang pertama ini mechanical sikat brush. Ya, ini kita gantung seperti ini sebetulnya tujuannya bukan untuk apa-apa, supaya kalau nanti pas waktunya bersihin kita tinggal angkat per ininya gampang gitu ya. Kan lebih rapi juga gitu. Tapi misal pun ditidurin bisa kok? Bebas sih. Kalau ini sih mau ditidurin, mau berdiriin bebas sih. Oke, cuma lebih simpelnya kalau kita mau bersihin backwash besar diangkat. Yes. Oh, nggak usah. Kalau backwash besar nggak perlu diangkat. Mau ngabisin satu chamber ini pun ini nggak perlu diangkat. Tapi misalkan 2 tahun kemudian, 1 tahun kemudian ini udah kotor banget. Kita angkat, kita semprotin, masukin lagi. Tapi kalau hariannya nggak perlu. Jadi ini nantinya adalah chamber ini yang sering kita backwash. Ingat ya, yang sering diperhatikan biasanya kumpulan amonia ini akan ngumpul di sini semua nih paling banyak, chamber 1 ya. Nah sekarang chamber kedua, ini namanya mechanical juga, namanya jet mat. Ya mau jet mat yang lokal, yang Matala, yang import, yang warna putih, warna hitam, warna biru bebas. Gitu. Yang penting perhatikan satu teman-teman, penyusunannya harus berdiri seperti ini dan ada rongga-rongga seperti ini untuk suplai oksigen supaya sebagian bakteri positif bisa hidup di sini. Jadi mechanical jet mat ini fungsinya untuk menyaring juga amonia dan kotoran-kotoran yang hard dan bisa juga untuk pertumbuhan bakteri positif tapi hanya sedikit jumlahnya. Nah ini kalau mau di backwash boleh, tapi juga nggak perlu terlalu rutin karena biasanya nyampe ke sini udah lebih bersih karena udah kena yang sikat brush ini. Oke ya. Nah, yang ketiga sama jet mat lagi.
Kenapa kalau dikasih 2 kok? Karena kolamnya gede. Ya, kalau kolamnya kecil satu aja cukup. Gitu. Bahkan kemarin ada yang kolam customer di Jakarta kita kasih jetman-nya sampai 3 chamber karena kan jumlah filternya lebih gede juga. Nah, ini kalau bicara mubazir Pak, kenapa nggak pakai RDF? Betul, kalau pakai RDF kita bisa ngirit filter hanya cukup 10-20% cukup. Ini kan 30% lebih, hampir 40% nih malahan. Karena saya tanpa RDF. Nah, kenapa sih? Memang teknologi itu canggih, bisa membuat kapasitas filter jadi yang dibutuhkan lebih kecil. Tapi yang namanya mesin juga pasti butuh maintenance, butuh operasional, listrik, dan lain-lain. Kalau ini kan kita sampai 10 tahun ke depan nggak ada operasionalnya untuk filternya ya, hanya pompa dan lain-lain. Nah, oke, sekarang chamber keempat. Chamber keempat ini biologis utama yang difungsiin, yang dibentukkan. Ini namanya BioCube. Ya, nah ini ibaratnya kalau dapur ini intinya ini utamanya nih di sini gitu. Nah, cukup lumayan kemarin kurang lebih satu chamber ini habis sekitar 12 dus. Ya, satu chamber ini 2 chamber ini 24 dus. Ya, dikaliin 2 juta sekian, normal itu sendiri. Gitu. Makanya kan saya bilang bahwa loh Pak kok boros loh, kalau saya bilang ini irit karena kenapa? Sampai 10 tahun ke depan pun saya jamin 2 chamber biologis ini nggak akan ganti. Dan ini kalau nyemprotin dari atas karena pori-porinya ini renggang sekali, kita backwash nih misalkan nih ya, backwash besar untuk yang kebutuhan chamber ketiga 4 yang biologis, tapi itu pun lama sekali. Nggak setiap minggu, setiap bulan gitu, enggak gitu loh. Nah, nanti kalau airnya ini susut, kolam kan nggak perlu turun, kita tinggal semprotin dari atas, set, di flash kebuang. Jadi nggak perlu bongkar-bongkar sama sekali. Bisa minta contoh kok? Ada nanti kita juga kasih gambarnya ya tuh. Nih pori-porinya. Rongga-rongga gitu. Rongga-rongga seperti ini. Dan ini tenggelam nih teman-teman, nggak usah dikasih pemberat, set, udah. Penyusunan sebetulnya mau ditata seperti ini atau mau dikarungin bebas. Ya ini supaya kelihatan lebih menarik aja sih. Kalau sebetulnya kan nantinya ditutup chamber juga nggak kelihatan gitu. Ya, nah kemudian ini flow terakhir. Yang ini masuk ke waterfall, yang 4 ini masuk ke arus. Ya, putih ini waterfall, yang tadi air terjun yang natural itu. Yang 4 ini 1, 2, 3, 4 arus. Arus ini sama arus itu. Gitu. Nah, terakhir nih bak kontrol. Bak kontrol ini memang harus kering. Nah, ini nanti per chamber-chambernya. Nah, yang sering kita cabut nanti cuma ini nih. 1 ini. Yang tadi isinya sikat, beras. Yang 4 ini, ngapain diotak-atik. Terus apakah kita harus bongkar media Pak kalau bersihin? Capek. Kebetulan saya ini orang males normal. Jadi makanya kalau orang males, saya bikin maintenance-nya yang kita gampang juga. Iya, kalau kecuali kita rajin dan kepengen nyari kerjaan, ya buatlah sistem chamber kolam yang ribet gitu, yang harus setiap hari angkat media, bersihin, gosokin. Nah, itu capek banget gitu. Terakhir ini aerator. Kita pakai LP100 speknya, Resun mereknya. Nah, ini kita juga udah buat pengaturan per chambernya, yang diperlukan tinggal kita besarin. Nggak diperlukan tinggal matiin gitu. Jadi seperti ini sudah kita setting semua di depan norma, kurang lebih begitu. Terus kita mau bahas apa lagi nih? Chamber sudah, kolam sudah. Mungkin kita mau satu lagi ini nih. Yuk kita ke depan sini. Panel kontrol kelistrikan kita juga udah rapiin jadi satu kotak seperti ini. Kalau normal lihat dari tadi itu tidak ada kabel. Mana nih kok nggak bisa buka? Nah, ya panel kelistrikan ini semua dari lampu UV, kemudian ada aerator, kemudian ada pompa 1, pompa 2, kemudian ada juga untuk resunnya tadi LP100-nya ini kita sudah satu kotak di sini. Jadi Lebih gampang dan yang penting juga untuk kerapian kolam ini jadi bagus. Sudah kolamnya bagus tapi listriknya kabelnya nongol-nongol semua, nolor-nolor kan nggak asik juga gitu. Ini kenapa dicabut ya? Ini tadi aerator loh. Nah, oke, nyala. Ini pompa 1, pompa 2, UV, aerator. Ini kayaknya satu lagi untuk tambahan air yang ke air terjun. Jadi sudah kita selesai, tutup, set. Ini anti air. Jadi mau kena hujan, kena apa, di outdoor ini aman. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah ini standarnya di kita. Sebetulnya jujur normal kalau kita mau naikin spek standar bisa. Ini kan saya juga karena jujur aja saya ngomong apa adanya, budget saya yang agak terbatas, finishingnya saya kasih batu candi. Kalau finishingnya saya kasih batu granit atau marmer atau apa, wah pasti lebih sangar lagi gitu loh. Tapi kan kembali lagi ya ini kebutuhan lah, intinya selera juga gitu. Sistemnya yang penting, yang paling penting. Makanya kadang kemarin ada customer Semarang lagi kontak saya, mungkin minggu depan kita juga janjian ketemu.
Itu nanti semoga doakan jadi Norma. PR kita cukup besar karena itu nanti totalnya hampir 80 ton. Jadi 3 kali dari kolam ini. 3 kali dari kolam ini, dan ini tantangannya juga hampir full outdoor seperti ini. Wah, Gitu. Nah, nanti saya juga akan ngobrol dengan beliau, saya kasih pengertian bahwa kolam outdoor ini plus minusnya seperti ini. Jadi kita konsultasiin yang maksimal, nanti masalah dia menentukan budget untuk medianya, untuk kolamnya kita kembaliin ke customer, kita ajuin beberapa penawaran seperti itu. Nah, artinya apa teman-teman? Memang kita menekuni dan mendalami di bidang ini sudah 10 tahun. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih awal, saran saya juga buatlah sama yang sudah berpengalaman gitu. Kalau masalah harga jelas dong, kalau memang kita speknya bagus ya pasti harga akan lebih bagus juga gitu. Tapi buat saya kalau kolam ini sekali untuk selamanya. Kalau sekali salah buang uangnya juga selamanya, sekali bener kita pakai selamanya ngirit ke anak cucu pun beres. bisa menikmati. Bisa menikmati. Ya ini kita tinggal nunggu air ini penuh, kurang sedikit sekitar 20 sentian nih, belum terisi. Nah nanti kalau udah penuh, mungkin nanti malam atau besok kita tunjukin semua lengkap. Terus kemudian nanti filter kita tutup pakai kayu ulin seperti ini. Nanti chambernya tutupnya kan kayunya ulin, terpasang semua. Ini tinggal sedikit kasih tanaman-tanaman di pinggir filter, sudah lengkap semua, kita video. Jadi nanti di video ini teman-teman juga bisa lihat lengkapnya udah running seperti apa. Ya kurang lebih seperti itu ya, Norma dan teman-teman dan best people semuanya. Sekali lagi bukan bermaksud menggurui atau apapun, tapi inilah yang kita lakukan selama ini dan standar kolam kita seperti ini. Kalau bisa terpakai dan bermanfaat saya ikut senang. Tapi kalau nggak setuju atau nggak cocok pun saya mohon maaf, ya jangan dianggap juga udah. Jadi anggap aja kita ini hanya men-sharingkan apa yang kita lakuin gitu. Saya yakin mungkin blessed people dan teman-teman di sana, di luaran sana banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih senior. Tapi intinya sampai sekarang pun saya sangat terbuka. Kalau ada masukan apapun itu kita juga selalu tampung. Kita pelajarin lagi. Sehingga harapan saya dari tahun ke tahun ini kita bisa perbaikan terus, Norma. Gitu. Kalau Norma ngikutin saya sekitar 8 tahun yang lalu, kolam yang saya bikin nanti kapan-kapan kita review. Kolamnya masih ada sampai sekarang. Termasuk fasilitas Blessed Koi Center yang lama, yang untuk kolam pembesaran. Wah kacau lah. Wah, kabel nelolor, aerator, ada pipa-pipa nongol di tengah kolam gitu, ada kotaan siku yang menghambat pergerakan ikan ya, karena kan waktu itu saya belajar. Nah, waktu saya belajar untungnya itu kolam saya sendiri semua. Jadi salah kolam sendiri gitu. Nah, akhirnya sudah ketemu pakem yang bagus, kita baru berani terima dari customer seperti itu. Dan ini udah masuk tahun ke-10. Oke? Ya, buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton dan mengikuti. Sekali lagi mohon dukungannya, like, comment, subscribe, dan share video-video dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman dan saudara-saudaraku muslim yang menjalankan ibadah puasa di bulan ini, ya saya ucapkan lancar, berkah, dan sama-sama. Satu lagi, bos kita mana? Tuh, yang kangen. Dia sekarang lagi sibuk banget, dia jadi orang proyek sekarang dia. Ya ini dia lagi bikin saluran untuk kita nanti kalau mau refill air dari Pak Tandon. Ya tapi intinya ini yang terakhir, proyek kolam terakhir. Setelah ini kita selesai semua, kita akan review dari mulai pojok sini sampai sana. Kurang lebih panjangnya ini sekitar kurang lebih 80 meter kemarin saya ukur sampai yang apiari selesai. Nah setelah ini nanti host kita yang ganteng bisa gabung sama-sama lagi, oke? Ya terima kasih sekali lagi teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.